Asisten pelatih Timnas Indonesia Senior, Nova Arianto buka tanggapan terkait kriteria pemain Timnas Indonesia U16. Bahkan kriteria wajib yang telah diberikan karena skuad Timnas muda akan menjadi patokan untuk Timnas Senior di masa yang akan datang. Pengalaman yang baik dari Nova Arianto menjadi asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia membuat dia cukup paham dengan kebutuhan Timnas Indonesia untuk sekarang ini. Yang menjadi salah satu bagian utama adalah dari penilaian dalam seleksi Timnas Indonesia U16 itu adalah masalah tinggi badan. Coach Nova Arianto berkata pemain yang akan menjadi pilihannya nanti memiliki tinggi di atas rata-rata yaitu 175 cm. Syarat tersebut cukup wajib karena dia akan memiliki proyek pemain yang ada di tim nantinya akan bersaing di benua Asia. Bahkan tidak hanya pemain belakang, tetapi semua pemain harus memiliki tinggi yang baik. Kriteria yang pasti tinggi badan karena sekali lagi kalau saya ingin bermain di level Asia, tinggi badan menjadi hal yang sangat utama, kata Nova Arianto dalam sesi wawancara. Coach Nova Arianto menilai bahwa urusan tinggi badan sempat menjadi masalah di Timnas Indonesia Senior maupun Junior. Apalagi pada saat Timnas Indonesia bertanding di Piala Asia 2023 kemarin. Saat melawan Timnas Australia, tim lawan memiliki pemain dengan postur tubuh yang tinggi sehingga menyulitkan Timnas Indonesia dalam duel bola atas. Masalah tersebut sangat menyulitkan sekali untuk Timnas Garuda dan diharapkan masalah itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Tetapi Coach Nova Arianto masih memberikan toleransi untuk beberapa posisi yang tidak wajib memiliki tinggi yang dia ucapkan itu. Masalah yang kita hadapi terakhir di Piala Asia kemarin, di saat Timnas kita melawan Australia, bertemu pemain yang tingginya 2 meter pun sangat kesulitan, kata Nova. Jadi intinya postur tinggi badan menjadi salah satu poin penting di sini, tetapi saya masih melihat ada beberapa posisi yang mungkin tidak terlalu ditargetkan, ujarnya. Sementara di sisi lain, Timnas Indonesia U16 baru masuk dalam proses seleksi gelombang pertama. Para pemain yang hadir merupakan angkatan dari kompetisi, beberapa di antaranya adalah top skor, Elite Pro Academy, dan Piala Soratin. Totalnya ada sebanyak 32 pemain yang akan disingkirkan dan 32 pemain akan berhasil masuk gelombang kedua. Agenda yang akan dilaksanakan meliputi tes fisik internal gym, psychology class, dan beberapa pengenalan sesi kebugaran di GBK Arena. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan memprediksi Martin Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024. Tetapi jika proses naturalisasi kiper 25 tahun itu berjalan lancar, Martin Paes diprediksi menjadi penjaga gawang Timnas Indonesia di saat bertemu Timnas Irak di Matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 6 Juni 2024. Sekedar informasi, berkas surat naturalisasi Martin Paes tidak jauh beda dengan Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Tetapi proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye berjalan lebih cepat. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat selesai acara reses pada awal Maret 2024, berkas-berkas Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye akan segera dirapatkan. Jika tidak ada masalah yang melintang, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye selesai pada pertengahan bulan Maret 2024. Tetapi gimana masalah dengan Martin Paes, pemain yang mempunyai postur tinggi badan 187 cm itu disebut tidak memenuhi persyaratan pasal 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian kewarganegaraan. Di dalam pasal itu berbunyi, seorang pemain bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional dan tidak mempunyai pertandingan lebih dari 3 kali. Walaupun begitu, masih banyak cara yang bisa dimanfaatkan oleh Ketua Umum PSSI. Karena di dalam pasal tersebut, peraturan di atas disebut-sebut tidak berlaku bagi negara yang tidak mengikuti sistem dui kewarganegaraan seperti negara Indonesia. Oleh karena itu, Martin Paes masih banyak berpeluang bergabung dengan Timnas Indonesia. Martin Paes akan diharapkan bisa membela Timnas Indonesia pada 3 bulan mendatang saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak dan Filipina. Timnas Garuda untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi Irak dan Filipina di bulan Juni, tanggal 6 dan 11 tepatnya. Di sana juga semakin kuat karena diperkirakan Martin Paes sudah bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Melawan Vietnam, Martin Paes sudah dipastikan tidak akan bisa bermain, jadi jangan banyak yang bertanya lagi bagaimana dengan Martin Paes.
Naturalisasi Martin Paes diproses terus karena ia memiliki masalah yang berbeda dari yang lainnya. Lanjut Bung Ropan. Akan tetapi proses dari Martin Paes ini akan terus berlanjut sampai dia mendapatkan paspor Indonesia sebelum selanjutnya ada pembicaraan dengan PSSI. Diperkirakan mungkin bulan Juni akan selesai, tutup dari Bung Ropan. Semoga proses dari Martin Paes ini akan terus berjalan dikarenakan butuhnya sosok kiper yang sangat ideal untuk penjaga gawang di Timnas Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk menantikan video menarik lainnya.